Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saat ini kita bersama boleh merayakan Natal itu kembali. Bagaimana Yesus Tuhan, Allah yang kudus itu datang bagi kita, menyelamatkan kehidupan kita lewat peristiwa Natal itu. Mari kita seberapa yang ada, kita naikkan syukur kita agungkan Tuhan kita, Allah yang sudah lahir bagi kehidupan kita. Yesus telah lahir. saat
saat ini Tuhan. Kembali kami bisa merayakan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan 2000 lebih tahun yang lalu. Engkau datang bagi kami, Engkau telah lahir di dunia ini Tuhan, untuk menyediakan keselamatan bagi kami orang berdosa Tuhan, bahkan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami manusia berdosa, tetapi Tuhan mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan kehidupan kami. Patutlah kami memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan di hari yang penuh bahagia ini Tuhan. Oh Tuhan, biar Engkau yang menguasai hidup kami, Engkau menguasai pikiran kami, Engkau menguasai seluruh kehidupan kami, untuk supaya Tuhan saat kami beribadah pada kali ini Tuhan, kami bisa memuliakan Engkau dengan seberapa yang ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap kami Tuhan, setiap pribadi Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, yang bisa datang maupun yang tidak bisa datang. Oh Tuhan, yang mengikuti ibadah Tuhan melalui online, tapi kami merasakan Tuhan urapan-Mu nyata Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau pun hadir di mana sidang jemaat-Mu, umat-Mu beribadah Tuhan. Itu kami merasakan bimbingan, kami merasakan asuhan firman-Mu itu Tuhan, yang kuat, yang terus mengerjakan kehidupan kami Tuhan, membaharui kami Tuhan, membawa kehidupan kami sebagai mempelai-Mu untuk mempersiapkan diri Tuhan. Engkau datang kembali Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Itu yang jadi pengharapan kerinduan kami akan kedatangan-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Oh, yang terlibat dalam ibadah pada saat ini Tuhan, yang bermain musik, backing vokal. Oh Tuhan, audiovisual Tuhan, sidang jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu Kau perdengarkan bagi kami semua Tuhan, membuka hati kami Tuhan. Oh Tuhan, supaya hidup kami hari demi hari dibaharui senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, jika ada kuasa kegelapan, roh jahat iblis setan yang mengganggu kesungguhan kami dalam kami beribadah kepada Engkau, kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa pekerjaan iblis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis setan Engkau enyah pergi keluar, nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari yang penuh sukacita kita bisa berhimpun memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kami, hati kita untuk kita memuji nama Tuhan. Hai, mari berhimpun. Mari
hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar mari kita bawa hidup kita rendahkan serendah-rendahnya untuk supaya firman yang kudus, firman yang agung itu masuk membaharui kehidupan kita. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Bersujud di hadapan
ceritakan, dan kami tetap meyakini bahwa firman-Mu juga sanggup untuk mengobarkan kehidupan kami yang banyak cacat dan celah ini untuk dikembalikan seperti gambar teladan daripada Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih lewat puji-pujian yang sudah dinaikkan kepadamu. Kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan dalam kami memuji membesarkan nama-Mu. Namun Engkau mengetahui isi hati kami semua, Tuhan. Dan sekarang saatnya kami belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Sucikan hati, pikiran, dan pandangan angan-angan kami, supaya Engkau mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang saat bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong para hamba-hamba gereja-Mu dimanapun saat ini beribadah bersama kami. Engkau memakai para gembala, para hamba Tuhan dimanapun dalam pembukaan firman-Mu untuk mempersiapkan sidang jemaat-Mu untuk kembali kepada Engkau, bersama-sama Engkau untuk selama-lamanya, Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu sanggup menolong, mengoreksi, bahkan Tuhan menyatakan kekurangan kesalahan kami, sehingga sungguh luar biasa Engkau pada akhirnya mengubahkan kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu, Tuhan, seluruhnya yang ada, baik yang hadir maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan damai sejahtera-Mu, terutama memberikan kerinduan hati untuk selalu merindukan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kepada kita semua yang dikasih Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Biarlah berkat Natal ini, damai sejahtera Natal ini sungguh-sungguh akan menolong, bahkan menolong kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini nanti akan terambil dari Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Dan kita akan membaca ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21, Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari dibacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, terus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita tahu dari ayat 21 ini, kita diperkenalkan dengan satu nama, itulah Yesus. Yesus itulah yang dilahirkan, anak laki-laki yang dilahirkan lewat kandungan Maria, yang punya tugas jelas, yaitu untuk memberikan keselamatan. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang pertama. Seterusnya. Hal itu terjadi, ya, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, terus ayat 23. Sesungguhnya, ya, anak darah itu akan mengandung, ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, terus. Yang berarti Allah menyertai kita. Ya, dari pembacaan ayat ini, saudaraku, kita menemukan ya dua nama tetapi satu pribadi. Ya, kita menemukan dua nama, itulah anak laki-laki itu disebutkan Yesus. Dan nubuatan Nabi Yesaya
maka dia juga menyebutkan dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini dalam Natal pada tahun ini, saudaraku, oleh kemurahan Tuhan, sekalipun kita belum secara keseluruhan belum tatap muka, saudaraku, tetapi oleh kemurahan Tuhan hari ini atau tahun ini kita bisa menyampaikan firman Allah di rumah Tuhan atau di gereja. Bukan berarti kalau kami menyampaikan di rumah itu bukan di rumah Allah. Rumah Allah itu sesungguhnya adalah kehidupan kita. Adapun gereja ini adalah wadah atau rumah itu wadah untuk menampung kita bisa beribadah. Pada 2 tahun terakhir ini, satu tahun 2020, waktu itu kita sampaikan firman Natal di rumah, ya, betul Mas Maria, di rumah. Hanya sebagian kecil yang membantu kami, mendukung kami. Aku memang saat itu juga belum memungkinkan untuk kita bisa bersama-sama. Sekarang pun juga, kalaupun sekarang kita bisa menyampaikan di gereja, sifatnya masih terbatas, terbatas karena situasi yang memang belum kondusif, saudaraku. Namun demikian, janganlah ini juga mengendorkan, mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan hadirnya 2 nama ini. Yesus yang artinya Juru Selamat, dan yang kedua Immanuel. Dua-duanya ini di hari-hari ini menjadi kebutuhan kita, apalagi di saat masa-masa pandemi ini. Jadi di masa-masa pandemi di mana orang sudah mulai dalam kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, maka 2 nama ini sangat penting buat kita. Nama Yesus itu penting buat kita, tapi Immanuel ini juga sangat penting buat kita. 2 nama ini tidak bisa dipisahkan. 2 nama ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, khususnya jemaat GKGM ini pada umumnya, kepada gereja semua tidak bisa dipisahkan, sebab ini juga merupakan suatu kebutuhan mutlak dari gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa nama Yesus. Kalau kita ada nama Yesus, maka Immanuel itu, penyertaan Tuhan itu pasti terjadi. Jangan kita membayangkan bahwa penyertaan Tuhan itu seringkali justru terjadi di masa-masa kita krisis dan kritis. Kalau kita dalam keadaan aman, semuanya aman, tidak ada terjadi apa-apa, kita seringkali menganggap itu bukan sesuatu biasa-biasa saja. Mungkin saudara mengalami hal ini. Ketika nggak ada sesuatu, adem-adem aja lah. Semua tenang-tenang saja. Tetapi justru ketika kita diperhadapkan situasi yang semacam ini, masa pandemi ini, yang tidak sedikit juga banyak karena pandemi ini orang jadi lemah jasmani, lemah rohani, sehingga bisa berputus asa di saat-saat semacam ini. Dan itu sebabnya lewat firman penggembalaan yang selalu kita dengar dalam 3 macam ibadah di tempat kita ini, Tuhan sedang mengasuh kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Dan sekarang yang sedang kita pelajari di bagian yang keempat, perbuatan kita, akal kita, hati kita, sampai nanti yang ketujuh, perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Kenapa ini penting buat kita, sebab tanpa asuhan Tuhan pasti kita akan mengalami hal-hal
yang tidak baik, tetapi bersyukur kepada Tuhan lewat asuhan Tuhan ini. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah memberkati. Nah, sekarang saya kembali kepada nama Yesus ini. Ini ayat ini biasa waktu kita Natal di mana itu? Ya, persekutuan itu saya juga menyampaikan tentang ini. Tetapi firman Allah itu hidup dan berkuasa dan selalu juga mengikuti perkembangan atau kebutuhan kita. Dan sekarang di masa pandemi ini, kita harus jujur mengatakan banyak kehidupan kita di masa-masa pandemi ini banyak yang berputus asa karena keadaan ini. Ini juga saya harus mengakui diriku sendiri, dan kita juga harus jujur kepada kita semua. Ketakutan, kekhawatiran itu selalu ada membayang-bayangi kita, yang seringkali mengganggu aktivitas kita untuk kita terutama bisa beribadah dan melayani Tuhan. Dan itu sebabnya nama Yesus ini penting bagi sidang jemaat, saudaraku. Nama Yesus itu bukanlah sesuatu yang asing bagi sidang jemaat. Ya, dalam penggembalaan ini, keselamatan itu sesungguhnya sudah kita terima, akan kita terima, atau belum kita terima, kira-kira akan kita terima atau sudah kita terima? Sudah kita terima. Sebab kalau belum kita terima, kita tidak ada di sini. Jadi artinya Yesus itu sesungguhnya sudah kita terima, sudah kita percaya, dan sudah kita terima, sehingga kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kehidupan yang sudah diselamatkan. Amin, saudaraku. Kalau orang di luar sana, saudaraku, masih mencari keselamatan, tapi kita adalah kehidupan yang sudah diselamatkan. Kita meyakini itu. Natal ini, bagaimana Yesus datang untuk memberikan keselamatan itu, dan keselamatan itu sudah kita terima. Sekarang persoalannya, bagaimana ketika keselamatan itu sudah kita terima? Apakah kita berhenti dalam keselamatan itu sendiri? Ataukah keselamatan itu harus berlanjut? Kalau keselamatan itu berhenti sampai di sini, kemarin saya mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Maka kita akan terima dia hanya terus sebagai seorang bayi. Amin. Maka keselamatan itu harus dilanjutkan dengan kita mengerjakan keselamatan. Ini penting, ini lanjutan daripada keselamatan yang sudah kita terima. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu penting. Ini yang pertama, ini penting. Kalau kita tidak mau melanjutkan keselamatan itu, keselamatan ini tidak berlanjut, maka tidak heran saat Tuhan Yesus datang di bait Allah, Tuhan menemukan seorang yang tangan kanannya mati. Saya tidak bisa lepaskan dengan firman penggembalaan di tempat ini. Tidak heran kalau kemudian
Tuhan menemukan seorang yang tangan kanannya mati. Tuhan temukan bukan di luar bait Allah, tapi Tuhan temukan itu justru di dalam bait Allah. Siapa mereka? Mereka ada kehidupan-kehidupan yang sudah selamat, sudah percaya dan menerima Yesus, sudah menerima hadirnya Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia tidak mengerjakan keselamatan. Dia cukup begitu. Ya sudahlah, cukup. Sehingga dia tidak mengalami pekerjaan firman. Amin. Tidak mengalami pekerjaan firman. Sehingga tangan itu sampai kapanpun juga, sekalipun di dalam bait Allah, tetap mati yang sengaja akan disembunyikan terus dalam kantongnya. Saya sudah menyampaikan bahwa tangan ini adalah perbuatan yang harus diasuh oleh Tuhan. Lewat kita mengerjakan keselamatan itu, maka tangan perbuatan kita diasuh oleh Tuhan untuk supaya apa? Untuk supaya tangan yang mati itu bisa dipulihkan kembali. Dan Tuhan punya cara memulihkan itu begitu luar biasa. Kalau kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, sekalipun saat itu Tuhan di bait Allah ada orang-orang yang sengaja ingin memata-matai untuk mencari salahnya daripada Yesus ini, tapi Yesus tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi itu, dan Yesus tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, begitu cepat Tuhan mengatakan, bangun dan berdirilah di tengah. Itu apa? Itu upaya Tuhan. Ini upaya dari kehidupan kita sesungguhnya, upaya Tuhan untuk kita, untuk supaya kita mengerjakan ya keselamatan itu. Saya sudah menjelaskan kenapa kok. Saya juga menjadi heran, kenapa Tuhan itu apa nggak cukup dia di sana, Tuhan jamah aja, betul kan? Bagi Tuhan apa yang sulit, betul? Ya, tapi Tuhan itu mau untuk supaya seorang tangan kanannya mati itu ada satu tindakan keras bagi orang yang tangannya mati ketika Tuhan mengatakan bangun, karena dia tidak lempok, tidak lumpuh. Tapi dari kerinduan dari seorang yang tangan kanannya mati ini memang ada. Bangun, dia bangun. Berdiri di tengah, dia jalan ke tengah dan mengikuti. Ini awal pertolongan Tuhan untuk kehidupan yang sudah diselamatkan ini. Jadi jangan heran kalau orang sudah diselamatkan, sudah masuk gereja, tetapi tangan kanannya itu mati. Lalu kita menemukan perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan yang bahkan sengaja untuk menyembunyikan tangan yang mati. Betul? Kalau dia di jauh-jauh sana, orang tidak tahu. Dia pikir ya dia datang biasa. Tapi Tuhan kan maha tahu. Betul? Tuhan maha tahu. Maka dia bangun, berdiri di tengah, maka seolah dia dipertontonkan. Kalau di gereja di bait Allah ini, mungkin dia di belakang sendiri sana, atau mungkin Tuhan di sini atau di tengah situ. Bangun, datang ke tengah, berdiri. Mau tidak mau, Tuhan ingin menunjukkan cacat celah dari seorang itu untuk supaya bisa ditolong. Jadi sesungguhnya cara Tuhan itu begitu luar biasa untuk menolong orang dengan caranya.
untuk dia memperlihatkan perbuatannya ini. Bukan hanya Tuhan yang tahu, tapi pada akhirnya juga orang sekelilingnya itu juga harus tahu. Amin, saudaraku. Untuk supaya orang yang tangan kanannya mati ini, ketika Tuhan menunjukkan cacat celahnya, dia bisa menunjukkan. Ini langkah. Artinya apa? Untuk supaya orang yang cacat tangannya ini bisa mengakui di hadapan Tuhan, juga mengakui di hadapan sesama. Kan teman-teman tahu semua akhirnya, betul? Dia harus mengakui ini. Kepada Tuhan harus diakui, kepada sesama harus diakui. Dan apa yang Tuhan lakukan? Singkat kata, begitu dia melihat reaksi daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak sulit untuk mengatakan, ulurkan tanganmu. Coba, saya mengatakan kemarin, bagi orang yang tangan kanannya mati ketika Tuhan mengatakan bangun, nggak sulit, dia nggak lempok, nggak lumpuk dia. Tetapi ketika Tuhan mengatakan ulurkan tanganmu, ini sesuatu hal yang mustahil. Saya mengatakan, ya harusnya jamaah dulu dong Tuhan, baru aku mengulur. Logikanya kan begitu. Nah, kita itu juga seperti itu. Kadang-kadang kita menuntut tanda dulu. Harus begini dulu Tuhan. Ya, ini harus jadi koreksi buat kita. Seringkali kita mengatur Tuhan untuk kepentingan diri kita. Ini harus menjadi koreksi. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan, termasuk saya, hamba Tuhan ini, maunya kita sesuai Tuhan, mengikuti apa maunya kita. Tapi apa yang dilakukan oleh tangan kanan yang mati ini, seseorang ini patut untuk menjadi contoh dan teladan kepada kita. Bukan untuk menggurui Tuhan, tapi justru ketika Tuhan ulurkan tanganmu, dan dia tidak berpikir aku ini kan masih sakit, ya. Ketika dia mendengar suara Tuhan, ulurkan tanganmu, dia tidak berpikir yang lain, dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, dia ulurkan. Jadilah terang itu jadi. Jadi perkataan Tuhan itu, kalau kita dengar baik, kalau kita yakini, maka di dalamnya itu ada kuasa yang dahsyat. Inilah yang dilakukan seorang yang tangan kanannya mati. Dia tidak cukup untuk dia hanya mendengar, tapi dia juga melakukan. Dia tidak cukup untuk menerima keselamatan, tetapi dia juga harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu ada ayatnya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. nah, kita lihat, kamu senantiasa taat, bagaikan seorang yang tangan kanannya mati. Ketika Tuhan katakan bangun dan berdiri di tengah, dan ketika dia katakan ulurkan tanganmu, ini ketaatan, taat dan dengar-dengaran dari seorang yang tangan kanannya mati ini patut kita contoh.
kamu senantiasa taat terus. Karena itu, Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya, dengan takut dan gentar. ya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar terus. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, sebab saat ini dia dalam penjara, terus. tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada suatu ketaatan dari seorang yang tangan kanannya mati ini. Ada satu ketaatan. Taat dan dengar-dengaran ini hal yang terpenting untuk kita. Amin, saudara. Tadi saya mengatakan kenapa? Ya, orang ini sudah bertahun-tahun mungkin berada di bait Allah, tapi tidak pernah mengalami satu mujizat, tidak pernah mengalami satu perubahan, tidak pernah mengalami pekerjaan firman Allah, karena dia menyembunyikan sesuatu, tangannya, perbuatannya itu sengaja ditutup, disembunyikan untuk menutupi kekurangannya, kejahatannya itu. Yang aneh justru dia berada di bait menutupi kejahatan itu dengan ibadah, kalau sekarang dengan pelayanan. Ini hebat, ini kejahatan yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Yang seharusnya tujuan kita ibadah itu bagaimana firman itu, pekerjaan firman Allah itu mengerjakan hati kita, taat dan dengar-dengar kepada seorang hamba dari perwira Kapernaum yang lumpuh. Ya, belum lama ini saya juga menyampaikannya. Kenapa perwira di Kapernaum ini sangat berkepentingan dia harus datang kepada Tuhan? Rupanya hamba itu hamba yang setia. Bayangkan kan jarang, apalagi dia seorang pejabat, lalu dia berjuang untuk hambanya ini, pelayannya ini untuk bisa pulih. Karena ini memang sentral buat keluarga perwira itu. Dia seorang hamba, tapi kalau hamba itu lumpuh, untuk apa? Maka akan menjadi hamba yang tidak berguna. Tidak berguna. Itu sebabnya satu, karena ketahuannya akan mengganggu roda kehidupan keluarga perwira di Kapernaum ini. Maka perwira ini perlu datang kepada Tuhan, menceritakan, hambaku ya sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan apa yang Tuhan kerjakan? Ya, aku akan menyembuhkan dia. Ini kata Tuhan. Tapi yang terkejut bagi Tuhan, ketika Tuhan sudah siap untuk bisa menolong datang ke rumahnya, perwira ini mengatakan, Tuhan, hamba tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku, di rumah hamba. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan ucapan dari perwira ini menggetarkan hati Tuhan, dan dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Israel waktu itu. Dia mengatakan iman yang semacam ini tidak ada di Israel. Apa yang kita ambil pelajaran dari situ? Yang kita ambil adalah bagaimana hati kita ini percaya, yakin, tapi tidak berhenti dalam keyakinan itu, atau bahasa Alkitabnya, iman itu harus disertai dengan perbuatan.
sudah beriman, tapi tidak ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Dari dua contoh ini, baik dari tangan seorang yang tangan kanannya mati ini, dan juga dari hamba perwira di Kapernaum ini, cukup untuk kita bahwa taat dan dengar-dengaran itu, mengerjakan keselamatan itu penting buat kita. Coba dibaca, Mas, saya teringat itu dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Ya, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. kita lihat seorang pejabat, ya, sekalipun dia punya kedudukan yang menyangkut keselamatan itu beda. Dia tetap membutuhkan Tuhan. Apapun kita, setinggi apapun pangkat kita jangan mengatakan aku akan hidup karena pangkatku, karena gajiku berapa. Tidak. Sekarang kalau ternyata lumpuh itu terjadi, kelumpuhan itu terjadi, terus Tuhan, ya, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ya. dan ia sangat menderita. Nah, kalau sekarang andai kata Tuhan katakan bangkit berdiri, ya tentu akan berpikir. Tetapi apa yang terjadi di peristiwa dan seorang tangan kanannya mati ketika Tuhan berkatakan ulurkan tangan, dan diulurkan menjadi sembuh. Waktu orang yang lumpuh sampai diangkat dengan tempat tidur itu satu, bangkit dan berjalan, bangkit dia berjalan. Dan di sini apa yang diungkapkan ini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Ini bukan hanya menderita jasmani, juga batin juga menderita. Terus Yesus berkata kepadanya, ya, Aku akan datang menyembuhkannya. aku akan datang menyembuhkannya. Terus Tetapi jawab perwira itu kepadanya, ya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. terus Katakan saja sepatah kata. ini yang kita lihat, keyakinan dari perwira di Kapernaum ini. Katakan saja sepatah kata, terus Maka hambaku itu akan sembuh. lah, yakin dan percaya. Dia meyakini di dalam perkataan itu ada kuasa. Nanti sudah bisa baca, langsung aja saku ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Ya, Pulanglah pulanglah. dan jadilah kepadamu Ya. seperti yang engkau percaya. Terus Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. kita lihat dari ayat ini dasar. Dari ayat ini kalau kita mungkin cuma ditanya, habis tanya suruh pulang. Gimana kira-kira, saudara? Cuma ditanya dan pulanglah. Terima kasih, Mas. Ya, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan saat itu juga orang yang kakinya lumpuh ini bisa berjalan, dia bisa beraktivitas, dia kembali bisa melayani Tuhan. Demikian juga tangan kanan yang mati itu, yang tadi dia nggak bisa melayani, tangan yang lumpuh, kaki yang lumpuh, sama-sama dijamah oleh Tuhan. Ini contoh kehidupan yang mengerjakan keselamatan setelah dia diselamatkan. Jadi Natal ini untuk kita sekarang ini
hari-hari ini perlu untuk kita tidak cukup untuk percaya, tidak cukup hanya untuk diselamatkan, harus sampai kita mengerjakan. Ada satu tindakan, ada satu perbuatan iman dari kita untuk kita mendapatkan pertolongan. Nah sekarang yang kedua, kalau kita mengerjakan keselamatan, maka tidak sulit, dan Tuhan jelas memberikan janji Emmanuel itu akan berlaku atas kehidupan kita. Ini langkah-langkah yang harus kita mau tidak mau kita belajar dari firman Tuhan. Jangan belajar kepada pendeta. Ya saya ini manusia juga ada kurangnya. Ya ada kurangnya, ada salahnya dan semua. Belajar biarlah saya juga dan kita semua belajar kepada Tuhan untuk mengerjakan keselamatan. Ada satu perbuatan iman dari kita untuk menghasilkan penyertaan Tuhan Emmanuel, Allah beserta kita. Tapi kita kadang-kadang memang tidak pede, tidak percaya, kurang percaya, bahkan tidak percaya. Ya, ini harus kita akui. Banyak pertimbangan-pertimbangan dari manusia kita ini, sehingga pertimbangan-pertimbangan ini yang seringkali juga menghambat pekerjaan Allah untuk bekerja untuk kita. Biar ini menjadi satu koreksi buat kita. Ya, ada mujizat kalau kita percaya. Ada lampunya kan itu, mujizat itu nyata. Ya, percaya dan mujizat itu akan nyata. Nah kalau kita tidak percaya, tadi saya katakan tidak mengerjakan keselamatan, ya sampai kapanpun juga kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kemarin saya juga menyampaikan dalam ibadah-ibadah dan pengembalaan di tempat ini, saya mengatakan kalau kita tidak yakin, kita tidak percaya, lebih banyak mengandalkan pikiran dan akal kita, maka kita tidak akan pernah mencapai suatu tujuan. Kita punya cita-cita, iya, punya kerinduan, iya. Tapi bagaimana kalau kerinduan itu tidak diserta, tidak dalam penyertaan Tuhan? Kita mau usaha, cari modal usaha itu baik. Biar sebesar apapun modal yang akan dikucurkan. Perhatikan ini untuk mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Berapapun besarnya dana, modal yang akan kita gunakan untuk kita bekerja, tapi kalau tidak dalam penyertaan Tuhan, Emmanuel itu tidak ada dalam kita, ya kita akan tetap mengalami kegagalan dan bahkan akan gulung tikar. Sebab apa? Kalau Tuhan yang membuka jalan, betul? Philadelphia, maka tidak seorang pun yang bisa akan menutup jalan itu. Biar sebesar apapun modal yang kita dapatkan, kalau Tuhan yang menutup pintu, maka usaha apapun kita akan menjadi gagal. Saya mengingatkan seseorang itu, ya, ingat ini, berapapun modal yang kamu harus cari dan untuk itu, tetapi kalau tidak dimulai dari hati kita percaya, tidak dimulai tangan itu diulurkan lebih dulu, tidak mengerjakan keselamatan, pasti akan gagal dan gagal. Saya berdoa untuk supaya saudara kita ini
bisa mengerti. Bisa mengerti. Sebab ini ngeri. Penyertaan Tuhan itu penting. Kita teringat ya bagaimana ketika Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia sudah begitu lama, 430 tahun di Mesir. Itu berapa generasi itu? Ya kalau dibagi 7 aja, umur manusia itu sudah berapa itu? Hampir 5 keturunan ya, lebih 5 keturunan. Dia sudah ngoyot gitu, dia sudah betul tahu tradisinya di Mesir itu kayak apa. Itu sebabnya ketika dibawa ke padang belantara oleh Musa dan dia diperhadapkan dengan kesulitan yang besar saat itu, awal-awal dia keluar dari tanah Mesir, Fir'aun dia melepaskan, tapi dia juga menggandoli juga, sebab dia tidak rela kalau budaknya ini lepas begitu saja. Nanti siapa yang akan bekerja ini untuk membuat ini dan itu? Maka memang Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ini maksudnya bukan Tuhan tuh kayak apa dengan Israel, tidak. Untuk mengajar Israel itu percaya. Dia dilihat tentara Mesir menggempur dia, mengejar dia, maka timbul ketakutan yang amat sangat. Dan di saat itu mulai omelan-omelan dari bangsa Israel ditujukan kepada siapa? Kepada Musa, kepada hamba Allah itu. Omelan-omelan, ketakutan yang begitu menyelimuti mereka ditujukan kepada Musa. Tapi luar biasa ada contoh yang baik ya dari Musa itu untuk kita. Dan dia tetap tegar dan menghadapi itu ya, untuk supaya betul-betul meyakinkan bangsa Israel ini untuk percaya kepada Tuhan. Kan Tuhan sudah mengawali dengan domba Paskah. Keluaran pasal 14. Kita akan lihat, tidak usah dibaca semua, saudara. Tapi kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu. Kita tidak baca semua, kita loncat ya. Maksudnya bukan apa? Ya bukan kita bermaksud untuk mengecilkan, tidak. Ayat 10. Pasal 14 ayat yang ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, ya, orang Israel menoleh, ya, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Ini yang menjadi gentar dari bangsa Israel. Dan itulah keadaan kita sekarang ini di masa pandemi. Yang kita lihat musuh kita yang mengejar kita dari belakang. Ini yang kita lihat. Terus lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Terus dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, terus, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ya. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Dan seterusnya. Ini diseneni, betul-betul diseneni, diomeli. Ini hamba Tuhan, ini Musa ini. Dengan keadaan yang sedang menimpa bangsa Mesir, bangsa Israel ini. Tapi kita lihat sikapnya Musa. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut. Janganlah takut. Ini juga tidak mudah. Fakta kenyataan tentara itu sudah ada di belakang orang Israel. Dan faktanya dia menoleh memang melihat tentara sedang mengejar bangsa Israel. Manusiawi dari bangsa Israel bisa dimaklumi ketika itu. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa dan penyertaan
Maka Musa mengatakan, janganlah takut. Terus, berdirilah tetap, berdirilah tetap. dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, lihatlah, rasakan keselamatan dari Tuhan. Musa tidak berkata lain. Musa tidak sedang berretorika. Musa tidak sedang berteori dalam hal ini. Ya, sebab memang Musa juga nggak fasih lidah, nggak bisa ngomong. Itu sebabnya waktu dia dipilih, dia berbantah-bantah. Kan ada abangmu yang pintar ngomong gitu. Pilihlah Harun untuk menjadi juru bicaranya. Ya. Dan di sini kita bisa melihat sikapnya Musa. Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Terus, yang akan diberikannya hari ini. perhatikan, yang akan diberikannya hari ini juga. Ulurkan tanganmu. Begitu diulurkan, pertolongan lagi. Katakan sepatah kata saja, dan seperti apa yang dikatakan, yang diyakini itu. Dia katakan, yang akan diberikan hari ini kepadamu. Terus, Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ya, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. terus Tuhan akan berperang untuk kamu. ini kita lihat, Emmanuel itu nyata. Bukan kekuatan kita untuk mampu menghadapi bangsa Mesir, Fir'aun dan Mesirnya ini. Bukan. Kalau dari pihak kita, bangsa Israel saat itu, baru dia lihat, dia sudah gemeteran. Tapi Musa mengatakan Tuhan akan berperang. Ini bukti penyertaan Tuhan. Emmanuel itu nyata. Terus, untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin, saudara. Ini yang Tuhan sudah lakukan. Ya. Kalau saja bangsa Israel tidak mendengarkan Musa, maka Israel juga tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau dia tetap bangkil, tetap ngomel terus, dia juga tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Jangan memberikan contoh, dua contoh paling, yaitu penerusnya Musa. Siapa penerusnya? Joshua. Ketika Musa sudah mati, ya ini seperti semacam apa kemarin samain kaleidoskop. Iya, nggak apa-apa, sebab ini ada kaitannya. Kepada Musa penyertaannya nyata, kepada penggantinya, penerusnya itulah Joshua. Maka janji yang sama itu juga ditunjukkan. Dan cerita ini selanjutnya bagaimana dengan tongkat itu Musa membelah laut Kolson. Tapi kepada Yosua, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan Joshua. Sebab Joshua ini Tuhan sendiri yang memilih. Dia tidak memilih dirinya sendiri. Tuhan yang memilih. Dan Tuhan tahu dia ada seorang pengerja yang setia, seorang yang layak untuk meneruskan apa yang dikerjakan oleh Musa. Joshua pasal yang pertama. Ya, Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua, kalau tidak salah ya. Ya, ayat yang kedua, mulai ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa sudah mati. Terus? Sebab itu bersiaplah sekarang. Ini jelas. Ini siapa yang berkehendak? Yosua atau Tuhan? Tuhan. Ya, terus? Seberangilah sungai Yordan ini, Ya, engkau dan seluruh bangsa ini, terus?
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, Ya, kepada orang Israel itu. terus Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ini saya merenungkan ayat ini. Telapak kaki-kaki itu perjalanan kemanapun kita pergi, itu kan bahasa sederhananya begitu ya. Ini sebutkan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Terus kuberikan kepada kamu. nah, kita lihat, kuberikan kepada kamu, artinya kamu akan bisa menguasai dimanapun kamu berada. Aku ada di situ. Aku berikan itu kepadamu. Ini kita lihat, kalau kita dalam kegiatan kita, hidup kita tetap dalam asuhan Tuhan, kemanapun kita menyejakkan kaki kita melangkah, di situ Tuhan ada. Terus mas, Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nanti sudah baca ayat 4, tapi kita baca yang kelima. Ya, Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. perhatikan. Kalau ini hanya sekilas kita baca, ya sudah tinggal cerita saja. Tapi ini yang mengatakan Tuhan sendiri. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukan berarti lalu kita petentang-petenteng ke sana kemari, lalu hantam sana. Bukan. Ini Tuhan ini menunjukkan penyertaannya. Terus mas, Seperti aku menyertai Musa. nah, Emmanuel, seperti aku menyertai Musa, Demikianlah aku akan menyertai engkau. ya, Aku tidak akan membiarkan engkau, ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. amin, saudaraku. Percaya kita dengan ayat ini? Kalau kita tidak percaya ayat ini, kita tetap dalam ketakutan dan kebimbangan. Tapi bukan berarti kita harus sembrono. Tidak. Kalau sekarang saya harus prokes di mulut, ya, sebab itu bagian ketaatan kita kepada Tuhan lewat pemerintah. Ayo. Tapi mohon maaf, kali ini saya harus lepas. Ya. Saya juga kemarin bicara di 2 tempat, saya juga mohon izin, saya lepas. Ya. Karena nggak leluasa, karena ya saya juga lihat Pak Gembala, Pak Polus juga begitu. Ya, harap jemaat bisa memahami, memaklumi ini. Nanti setelah ini saya akan pakai lagi. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang seringkali kita ragu-ragu akan janjinya Tuhan ini. Kemanapun kita pergi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu nanti. Tetapi ini harus juga menjadi pengalaman kita. Dari ayat ini kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu jangan hanya teori. Ini pertama untukku. Ini harus menjadi fakta, harus menjadi kenyataan buat kita di hari-hari ini. Bagaimana dunia sekarang sedang bergolak dengan ketakutan dan banyak orang mati bukan karena corona, karena stres yang membuat fisiknya menjadi lemah dan pada akhirnya kena juga corona dan akhirnya harus mati, kata ayat ini. Bahasa mati ini juga tertulis, jadi jangan kok kasar. Ya kita nggak enak di khotbah meninggal, sedo, gak ada mati ya mati, artinya nggak hidup begitu. Kan itu yang terjadi. Karena apa? Tanpa kita sadari kita membesarkan persoalan itu, membesarkan masalah itu, membesarkan apa yang sedang kita lihat itu lebih daripada Tuhan.
ini biar untukku nomor 1, 2 untuk kita belajar. Untuk kita belajar, untuk kita di hari-hari ini, kita yakin dan kita percaya jika Allah itu beserta kita, yang dihasilkan dari setiap kehidupan kita yang sudah diselamatkan dan mengerjakan keselamatan. Ini penyertaan Tuhan ini bagiku, bagi kita semua harus menjadi bagian yang terutama. Ya, ketika awal-awal atau dengan pandemi yang begitu ganas-ganasnya itu, bagaimana? Saya juga merasakan itu. Dan sewaktu anak harus keluar kota. Ya, rasa was-was itu juga ada. Bukan kok kita tego atau nggak tego, ya pasti nggak tego. Namanya orang tua, situasi kayak gitu. Betul ya Mbak Nawang ya? Itu kita semua begitu. Atau istri juga begitu. Ketika harus menghadapi suaminya karena tugas pekerjaan. Kalau ditanya, tego sampai? Enggak. Beno omah coba bayangkan. Pasti. Betul, Mas Ari. Pak Copi nggak usah ngopi. Ya lama-lama ya lereng. Sebab ini bekerja di perusahaan. Betul? Atau juga mungkin seorang istri oleh karena tugas bekerja dia harus meninggalkan keluarganya di tengah-tengah suasana pandemi ini. Suaminya pasti gandoli. Atau kita orang tua ketika anak kita harus menjalankan tugas gini. Pasti kita juga akan mengatakan, tetapi itu memang ada dalam setiap kita. Tapi apakah dengan kita berbuat demikian masalah itu akan selesai? Ketika kita jauh dengan keluarga kita di masa-masa pandemi ini, apa yang kita lakukan? Tidak cukup kita banyak ngomongnya, bisa-bisa diomongin jengkel juga. Betul? Padahal kita begitu, yang di sana adem ayem. Kesana kemari, dia harus menjalankan tugasnya, pekerjaannya. Kita yang terus ribut tiap hari sampai kita stres. Ada yang nggak dengar sampai asam lambungnya naik, katanya. Ribut sudah, kesana kemari. Kenapa? Pikir, katanya. Ya, saya juga begitu. Tapi Tuhan menolong. Dan itu kalau tidak cepat diatasi, maka memang ada ayat, kalau kita tidak betul-betul kita tidak punya dua nama ini sekaligus dalam kehidupan kita, kita betul-betul akan mengalami. Dalam Lukas pasal 21, Lukas pasal 21, Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Ayat ini ditulis untuk mengingatkan kita. Ini akan terjadi dan sedang terjadi di hari-hari ini, sedang dihadapi dan dialami oleh setiap manusia, khususnya karena pandemi ini bukan hanya Indonesia yang kena, seluruh dunia. Ya, bahkan yang terakhir Omikron, namanya api-api semua. Iya, luar biasa namanya. Ya. Coba kita lihat. Biarlah apa yang terjadi justru ya di samping kita juga waspada, tapi juga ini menjadi pengingat-ingat kita. Zamannya ini sudah tua, artinya tidak tanda-tanda zaman. Dan setan akan bekerja lewat kejadian dan peristiwa ini. Apakah kita pernah terpikirkan? Ya, kalau sekarang terjadi longsor, gunung longsor, banjir bandang di mana-mana, erop semua.
gunung meletus di mana-mana. Coba kita jangan hanya lihat, oh ya memang begitu. Jangan. Kita lihat, belajar dari apa yang terjadi itu. Semacam pandemi ini kan nggak pernah semayanan ini, betul? Datangnya sekonyong. Kita nggak pernah terpikiran. Saya mengatakan, andai kata ini sudah direncanakan, kita pasti akan numpuk sembako sebanyak-banyak, betul? Tapi Tuhan izinkan itu untuk supaya kita beriman. Ya, kesulitan. Jadi kalau orang mengalami kesulitan, ya iya, nggak usah ngomong, nggak kondok. Kalau orang Surabaya, aku juga kan begitu. Kesulitan itu ada, tetapi ada kesulitan, tapi Tuhan itu beserta dan Tuhan itu yang mengatasi kesulitan itu. Saya meyakini itu. Saya meyakini itu selama ini ya di rumah saja. Apa yang kita harapkan? Betul? Ojo meneka ngarepne perpuluhan. Persembahan yang jemaat susah semua. Tapi sebenarnya juga dipakai Tuhan juga untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya selalu cek, juga selalu tanya bagaimana, pas ada nggak untuk bayar listrik, selalu saya kontrol. Saya minta tanya, kenapa? Saya merasa bertanggung jawab untuk tempat ibadah ini. Ini hal yang penting. Tuhan punya cara. Apa yang kita kerjakan yang terakhir ini tidak mengira. Tuhan cukupkan semua dan Tuhan pakai semua yang mau dipakai oleh Tuhan. Ini satu fakta. Tapi juga ada orang-orang yang tertentu tidak mampu dan akhirnya betul-betul mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi biar kejadian yang kita akan baca ini akan memberikan satu pelajaran buat kita. Ayat yang ke-25. Lukas pasal 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, Ya, dan bintang-bintang, ya. dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Sudah terjadi belum ini? Sedang terjadi, menimpa bumi. Jadi ini peristiwa yang terjadi, jangan kita sambil lalu. Ini tertulis dalam Alkitab. Ini ada peristiwanya. Terus Orang akan mati ketakutan ya, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. kita lihat mati bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi cemas. Ada ketakutan yang akut, kekhawatiran yang betul-betul begitu luar biasa. Saking takutnya, takut dengan peristiwa itu, sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi ini Tuhan tuliskan, Tuhan katakan dalam Injil Lukas ini untuk mengingatkan kita. Terus, Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. ya, terus. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia Ya, datang terus dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. justru datangnya peristiwa-peristiwa itu. Yang terakhir belum saya sebutkan, gempa bumi di hari-hari ini. Ya puji Tuhan, Surabaya ya cukup aman. Batu gempa, Jember gempa, di NTT di daerah timur gempa semua, di Jawa Barat gempa semua. Ini sedang terjadi. Terus Mas, Apabila semuanya itu mulai terjadi, ini yang harus kita ambil pelajaran itu. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah terus, dan angkatlah mukamu, dan angkat mukamu. Terus, sebab penyelamatanmu sudah dekat. amin. Terima kasih.
Ini bukti penyelamatanmu sudah dekat. Jadi artinya pertolongan itu sudah semakin dekat. Nah, sekarang yang kita lakukan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam rangka kita mengerjakan keselamatan yang menghasilkan penyertaan Tuhan ini. Jelas ayat ini, kalau itu terjadi, bangkitlah. Jadi bukan kita bersembunyi, bukan malah kita menjadi perlindungan kepada manusia siapapun juga, tapi perintah Tuhan, bangkitlah dan angkat mukamu. Orang mengangkat mukanya bagaimana? Betul ya? Yang dilihat mana? Atas. Kenapa enggak Tuhan katakan, ya, tundukkan mukamu? Tapi bahasanya angkat mukamu, bangkit, angkat mukamu. Seperti ketika Yesus naik ke surga, murid-murid memandang ke atas. Angkat mukamu. Sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan, bangkit dan angkat mukamu. Karena Yesus datang dari langit, dari surga, turun ke bumi, bukan untuk menyelamatkan yang kedua kali, tapi dia datang untuk membawa kehidupan kita. Kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali, angkat muka. Artinya apa? Untuk supaya kita di hari-hari ini dengan tanda-tanda yang bisa menakutkan kita, menggentarkan kita, Tuhan memberikan harapan. Saat itulah saatnya untuk kamu bangkit dan angkat muka. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, bukan sebagai juru selamat. Ini sudah 2000 tahun yang lalu, tapi dia datang yang kedua kali sebagai raja di atas segala raja dan sebagai mempelai pria surga untuk gerejanya, untuk istrinya, untuk dibawa oleh Tuhan, sehingga kita tidak mengalami dengan apa yang terjadi di bumi. Kenapa? Sebab ayat mengatakan bumi yang lama dan langit yang lama sudah tidak ada. Ini yang tema besar kita. Lihat, aku telah menjadikan semua baru. Semua tidak ada. Kota Surabaya tidak ada, kota Jakarta tidak ada. Tapi Tuhan turunkan kota yang kudus dari surga. Itulah Yerusalem baru. Disitulah kita akan tinggal bersama-sama Tuhan. Dan di sana kita tidak lagi mengalami ratapan atau tetesan air mata. Ayat yang terakhir, Wahyu pasal 21. Untuk kita segera masuk dalam perjamuan suci. Wahyu pasal 21. Ayat yang pertama. Haleluya, haleluya. Lalu aku melihat, Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. ya, ini yang Tuhan ya sediakan buat kita. Terus Pak, Sebab langit yang pertama ya, dan bumi yang pertama telah berlalu, ya, dan laut pun tidak ada lagi. terus, Dan aku melihat kota yang kudus, ya, Yerusalem yang baru, terus, turun dari surga, ya, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan Ya. yang berdandan untuk suaminya. ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, Ya, dan maut tidak akan ada lagi. ya, Tidak akan ada lagi perkabungan, ya, atau ratap tangis, terus, atau duka cita. terus, Sebab
segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama sudah berlalu semua. Terus Mas, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. tidak ada yang tanda-tanda lama, tidak. Semua sudah dibaharui. Terus, Dan firman-Nya, ya, tuliskanlah, ya, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ini yang Tuhan tunjukkan untuk kita semua dalam perayaan Natal kita yang sederhana ini. Tapi jangan kita sederhanakan, dan kita bisa melihat besarnya, hebatnya, luar biasanya firman Allah yang dibentangkan untuk kita, memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Musik backing vokal segera mengambil tempat, dan kita akan melakukan pujian dari Psalm nomor 74. Psalm 74, firman-Mu aku, firman-Mu aku. Firman-Mu aku.
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Haleluya. 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 Kami sangat membutuhkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masuk untuk berdoa syukur untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Kalau kami Haleluya, baik Tuhan. ada pada sampai saat ini Tuhan, Haleluya. hanya karena penyertaan-Mu, Immanuel. Haleluya. 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 Ya Rabbi Yesus, ya Rabbi Yesus, ya Rabbi Yesus. Haleluya. Karena kami seringkali kami meninggalkan Engkau, tidak setia kepada Engkau Tuhan, tetapi penyertaan-Mu itu tetap Tuhan. Oh, sehingga kami bisa keselamatan yang kami dapatkan itu Tuhan tidak lepas dari kami Tuhan. Penyertaan-Mu itu yang memungkinkan kami tetap Tuhan mengerjakan keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami merasakan Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak mungkin Tuhan bisa tetap bersama-sama dengan Engkau, tetap memegang keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Oh Tuhan, begitu banyak ketidakpastian Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau saat-saat ini kami mengalami pandemi ini, itu pun Tuhan dipenuhi dengan ketidakpastian Tuhan. Tetapi yang satu yang pasti, yang kami yakini, bahwa penyertaan-Mu itu tetap kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin Tuhan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kami terbeban, kami Tuhan merasakan mungkin
Tuhan, ampuni kami. Padahal Engkau sudah siap dengan penyertaan-Mu, Engkau sudah siap dengan pertolongan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terbukti Tuhan, sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami. Sampai saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah dengan cara apapun Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih bahkan Tuhan. Oh Tuhan, akan mengakhiri tahun 2021 ini pun Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami kelompok kecil ini untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dari hari ini Tuhan, oh Engkau akan memberikan kesempatan bagi kami semua sidang jemaat di tempat ini atau dimanapun juga, untuk kami boleh beribadah dan melayani Engkau sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau memberkati Tuhan Bapak Gembala, Bapak Thomas, berkati yang sudah menyampaikan firman, yang memberikan kekuatan, kepastian bagi kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan, mungkin saat ini kami ada dalam keraguan-raguan Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami Tuhan tidak percaya Engkau dan sebagainya. Firman pada sore hari ini, malam hari ini, memberikan kepada kami suatu kepastian Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami. Mungkin saja Tuhan pertolongan itu tidak sesuai dengan kehendak kami, tetapi Tuhan kami percaya Engkau menolong tepat pada waktunya. Engkau menolong dan pertolongan-Mu indah, oh Tuhan, dan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lanjut dari ibadah sampai akhirnya, tetap kami serahkan di dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Amin. Dipersilakan duduk kepada kita semua. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan ujian malam kudus. Saya mengundang Mas Nisa tampil.
diiringi oleh doa berkat yang akan dibacakan oleh Bapak Kepala. Waktu selanjutnya silakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah Natal kita yang kita lakukan dengan cara yang sederhana, yang memang harus demikian, sebab contoh teladannya seperti itu. Bagaimana Yesus itu tidak lahir di hotel atau di rumah sakit, tetapi di kandang, tempat yang sangat sederhana. Bukan Tuhan tidak mampu, tetapi itulah kelahiran Yesus ini memberikan contoh teladan kepada kita untuk bagaimana kita hidup sederhana itu. Sederhana itu bukan berarti kita miskin, tidak. Tapi apapun kita, kalau kita bisa belajar dari Tuhan, itu akan luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon perhatiannya kepada seluruh sidang jemaat Gereja Kristus Gembala Menanggal untuk jadwal ibadah kita sepekan. Saudaraku, hari Rabu ini saudaraku, kita tidak ada PA. Ya, hari Rabu tanggal berapa itu? Tanggal 29 ya, tanggal 29 tidak ada PA. Dan 30 itu hari Kamis, itu ibadah doa juga tidak ada, saudaraku. Ya, tidak ada. Nanti kita membaca firman Tuhan sendiri di rumah, dan saya yakin sudah lakukan itu, berdoa sendiri. Dan kita tanggal 31 di tempat ini juga tidak ada tutup dan buka tahun, saudaraku. Bahkan tanggal 1 pun juga tidak ada ibadah. Kita kembali langsung tanggal 2 Januari ya. 2 Januari ini merupakan ibadah perdana kita, ya, ibadah buka tahun kita di tahun 2022. Mohon doa dari sidang jemaat semua, ya, tetap kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan kita merindu untuk supaya ya virus ini segera berlalu, kita new normal, dan kita bisa kembali beribadah, beraktivitas. Ya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, biar ini menjadi pelajaran buat kita, untuk kita tidak putus asa, tetapi tetap hati kita jaga supaya kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan untuk itu saya sebagai gembala di tempat ini, ya, dalam kurun waktu setahun ini yang kita 2 tahun ya kita tidak berjumpa secara fisik, dan tentu juga lewat penyampaian lewat firman Allah. Secara pribadi, jika ada salah dan kurang dari saya seorang Thomas, yang tentu sudah juga banyak melihat kekurangan saya dan kekurangan anak, istri, keluarga saya mohon untuk dimaafkan. Ya, jangan ada sesuatu hal yang membuat kita terputus atau terpisah, apalagi saya di tempat ini ditempatkan sebagai seorang gembala yang harus juga melayani, mengayomi seluruh sidang jemaat semua. Banyak teman-teman kita sidang jemaat semua yang juga membutuhkan pertolongan dari kita semua. Ayolah, sekalipun secara fisik kita belum bisa bertemu, tapi biar kita selalu bertemu di dalam doa-doa syafaat kita, doa yang saling menguatkan. Walaupun kita ada hubungan lewat WA, isinya biar itu saling menguatkan buat kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita, dan untuk itu saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita akan bersama bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk lawatan dan asuhanmu dan perayaan Natal bersama ini. Tuhan, Engkau sudah menolong, Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman dan perjamuan suci sekaligus ini merupakan satu berkat, sekaligus pula sebagai suatu sambung kami untuk menjalani tahun yang baru. Kami masih sangat membutuhkan penyertaan-Mu,
penyertaan yang kekal sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh sekalipun, biar Tuhan tetap menjangkau, Tuhan memberkati, menyertai, memberikan kesehatan semua, jauhkan dari virus yang jahat ini Tuhan, dan berikan hati yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkatilah sidang jemaat-Mu, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, berkati terutama ibadah dan pelayanannya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami Anang, putra dari Pak Said, yang kemarin mengalami kecelakaan kendaraan. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menjamah, menolong. Engkau sudah menyelamatkan, biarlah Tuhan apa yang dialami, biar ini mengandung arti yang baik buat dia, sekeluarga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat yang masih dalam masalah persoalan apapun yang sedang dialami, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Kami teringat saudara kami Bapak Budiono, Tuhan juga menjamah, Tante Aniwaro, Tuhan menjamah, juga nama-nama yang tidak kami sebutkan, Tuhan juga Engkau menjamah pula. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pertolongan yang ajaib, memberikan kemampuan surgawi, memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara, di pusat, di daerah, TNI, Polri, dan semua yang terkait untuk mengelola bangsa ini. Kami serahkan ke tangan-Mu, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, jauhkan dari segala pertengkaran atau segala kekisruan, dan sungguh damai sejahtera itu nyata, terutama anak-anak-Mu bisa tetap beribadah kepada-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, akan beristirahat malam. Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, shalom, dan selamat Natal buat kita semua, dan salam sehat buat sidang jemaat. Amin.